Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Cahyani Tias dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 432210101121. Saya di sini akan menjelaskan mengenai otonomi daerah dengan tujuan memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan artinya, bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu di wilayahnya sendiri. Ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lokal, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, kabupaten, atau kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil pemerintahan pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena perannya sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan gubernur dengan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota bersifat hierarkis. Salah satu aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah baru pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris, artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Beberapa tujuan tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Diharapkan proses pengambilan keputusan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah setempat. Yang kedua, ada pengembangan potensi lokal. Otonomi daerah dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya di wilayahnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui proses otonomi, masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dalam penetapan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Yang keempat, ada pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, diharapkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial dapat lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Lalu yang kelima, ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal dengan memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Lalu yang keenam, ada pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dengan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan mendorong investasi lokal. Lalu yang ketujuh, ada meningkatkan kemandirian daerah.
Otonomi daerah memberikan pemerintahan daerah kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara lebih mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan daya dukung keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Lalu yang terakhir, memperkuat identitas lokal. Otonomi daerah juga bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan identitas lokal, budaya, dan adat istiadat dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus wilayahnya. Selanjutnya, ada masalah yang akan timbul karena pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah tentu memiliki banyak keuntungan, namun juga dapat menimbulkan beberapa masalah jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa masalah yang mungkin muncul dari penerapan otonomi daerah melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, ketidaksetaraan antar daerah. Pemberian otonomi daerah dapat menyebabkan ketidaksetaraan antar daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dan daerah yang kurang berkembang. Beberapa daerah mungkin lebih mampu mengelola otonomi mereka, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, ada korupsi dan tata kelola yang buruk. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah dapat memberikan faktor resiko korupsi dan tata kelola yang buruk menjadi mekanisme pengawasan dan transparansi tidak efektif diimplementasikan. Pemerintah daerah yang kurang akuntabel dapat mengeksploitasi otonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, ada ketergantungan pada pendapatan transfer. Beberapa daerah mungkin menjadi terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintahan pusat, terutama jika daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang kurang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jika pendapatan transfer mengalami fluktuasi. Lalu yang keempat, ada kekurangan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintahan daerah mungkin menghadapi kekurangan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola otonominya. Kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintah dapat menjadi masalah. Lalu yang kelima, ada duplikasi program dan kelebihan birokrasi. Terkadang, otonomi daerah dapat menghasilkan duplikasi program dan kelebihan birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat efisiensi pelayanan publik. Lalu yang ketujuh, ada kurangnya konsistensi kebijakan nasional. Otonomi daerah dapat menghasilkan kebijakan lokal yang tidak selaras dengan kebijakan nasional, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lalu yang kedelapan, ada isu sosial dan etnis. Penerapan otonomi daerah di beberapa wilayah yang memiliki keragaman etnis dan sosial dapat menimbulkan isu-isu identitas dan perebutan kekuasaan lokal yang dapat memicu konflik. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah pada otonomi daerah. Yang pertama, ada pemberian DAU dan DAK. Pemberian DAU atau dana alokasi umum dan DAK, dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Lalu yang kedua, mengesahkan dan menerapkan undang-undang yang relevan. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Nomor Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang ketiga, ada penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dengan meningkatkan mekanisme pengawasan dan transparansi. Ini mencakup peningkatan peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat terus meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk mencegah korupsi penyalahgunaan keuangan. Selain itu, program pembinaan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Lalu yang terakhir, ada reformasi perpajakan. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan, termasuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan pada warga, masyarakat, dan usaha kecil, sambil meningkatkan penerimaan pajak daerah, demi tersedianya dana pembangunan dengan cara yang adil. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menanggapi dinamika otonomi daerah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan otonomi dengan tujuan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Sekian pembahasan saya mengenai topik otonomi daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.